Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, para mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian wakaf, ya. Pengertian wakaf, kemudian landasan hukum wakaf, ya, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam hadis. Kemudian juga kita sudah jelaskan dalam video sebelumnya tentang rukun dan syarat-syarat wakaf, ya. Baik syarat yang mencakup orang yang berwakaf, ya, harta yang diwakafkan, ya, si penerima wakaf, dan juga sighah atau akad wakaf itu sendiri. Taib, pada kesempatan kali ini, ya, masih dalam tema yang sama, konsep wakaf dalam Islam bagian yang kedua. Kita akan membahas tentang tujuan, fungsi, dan unsur-unsur wakaf. Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Terdapat beberapa tujuan, ya. Misalnya yang pertama, wakif, ya. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Terbagi menjadi 3 kelompok, ya. Yang pertama, wakif bentuknya perseorangan, ya. Ada wakif yang bentuknya organisasi dan juga wakif yang bentuknya badan hukum. Wakif yang bentuknya perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus dia dewasa, ya. Kemudian yang kedua, dia harus berakal sehat. Kemudian yang ketiga, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Dan yang keempat, pemilik sah harta benda wakaf. Itu persyaratan wakif perseorangan. Adapun persyaratan wakif dalam bentuk organisasi, ya, dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Kemudian wakif yang bentuknya badan hukum, ya. Wakif yang bentuknya badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Kemudian kita akan membahas tentang nadhir, ya. Nadhir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sama dengan wakif, ya. Nadhir juga terbagi menjadi 3, yaitu ada nadhir bentuknya perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Sedikit tentang nadhir, ya.
Nazir ialah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Ya, terdapat beberapa tugas dari nazir itu sendiri yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang pertama, nazir yang bentuknya perseorangan. Ya, nazir perseorangan sebagaimana hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, ia harus WNI, ya. Harus warga negara Indonesia. Kemudian, yang kedua, dia harus beragama Islam, ya. Syarat menjadi nazir yang kedua, nazir perseorangan harus beragama Islam. Kemudian yang ketiga, dia harus dewasa. Yang keempat, nazir harus amanah. Ya, nazir perseorangan harus amanah. Itu yang menjadi salah satu syaratnya. Kemudian yang kelima, mampu secara jasmani dan rohani. Ya. Dan yang terakhir, yang keenam, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Itu nazir perseorangan. Nazir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang. Nazir wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI, Badan Wakaf Indonesia, melalui kantor urusan agama setempat. Maka BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazir. Nazir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 orang. Jadi paling sedikitnya 3 orang. Nazir perseorangan. Dan salah seorang di antaranya diangkat menjadi ketua. Ya. Dan salah seorang nazir perseorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf itu sendiri. Jadi itu persyaratan berikutnya. Kemudian nazir yang bentuknya organisasi hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan. Ya. Ini syarat pertama dari nazir yang bentuknya organisasi. Yang kedua, organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam. Nazir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat, sama dengan nazir perseorangan. Dalam hal tidak terdapat kantor urusan agama setempat, maka pendaftaran nazir dapat dilakukan melalui kantor urusan agama terdekat, kantor Kementerian Agama, atau perwakilan BWI yang terdapat di provinsi atau di kabupaten tersebut. Kemudian, nazir yang bentuknya badan hukum, ya, terdapat beberapa persyaratan. Yang pertama, pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan. Jadi yang menjadi titik penekanan di sini syarat-syarat yang terdapat pada nazir perseorangan. Yang kedua, Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat yang ketiga untuk nazir yang bentuknya badan hukum, ya, badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau
keagamaan Islam, ya. Nadhir yang bentuknya badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat, ya. Terdapat beberapa tambahan di sini, ya. Nadhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan, ya. Misalnya, Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam, ya, masih sama dengan persyaratan sebelumnya. Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nadhir perseorangan. Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten atau kota tempat benda wakaf itu berada, ya. Kemudian harus memiliki beberapa berkas, ya. Yang pertama, salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Kemudian daftar susunan pengurus. Yang ketiga, anggaran rumah tangga. Yang keempat, program kerja dalam pengembangan wakaf. Yang kelima, daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum. Dan yang keenam, surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Jika nanti suatu saat ada audit, ya, jadi harus siap. Kemudian harta benda wakaf, ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang nadhir, kita akan membahas tentang harta benda wakaf, ya. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ya, adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Adapun jenis harta benda wakaf terbagi menjadi tiga, ya. Yang pertama, benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan yang terakhir, benda bergerak berupa uang. Apa sih maksud dari masing-masing ketiga kelompok jenis harta benda wakaf ini, ya? Yang pertama, benda tidak bergerak, ya, yang meliputi yang pertama, hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Yang kedua, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. Yang ketiga, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Yang keempat, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya. Dan yang kelima, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari yang pertama, A. Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar. Kemudian yang B, hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai di atas tanah negara. Sedangkan
hak guna bangunan yang C, hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik. Kemudian poin D, hak milik atas satuan rumah susun. Kemudian benda bergerak selain uang, ya, diantaranya, ya, 1. Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. 2. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Yang 3, benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakilkan, ya. Kecuali air, ya, dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. Yang keempat, benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian, ya, dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah. Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi misalnya kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, ya, mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan. Kemudian ada juga logam dan batu mulia, ya. Kemudian benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang. Kemudian benda bergerak berupa uang, ya. Yang pertama, wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Yang kedua, dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Kemudian wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk hadir di lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, ya. Ini syarat dari wakif yang akan mewakafkan uang. Syarat yang pertama, hadir di LKS PWU yang menyatakan kehendak wakaf uangnya. Yang kedua, menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan. Yang ketiga, menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS PWU. Sedangkan yang keempat, mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW, ya. Akta Ikrar Wakaf, disingkat AIW. Kemudian syarat yang keempat dari benda bergerak berupa uang, ya, dalam hal wakif tidak dapat hadir, ya, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya. Jadi ketika wakifnya tidak bisa hadir, berhalangan hadir, maka harus menunjukkan wakil atau kuasanya. Yang kelima,
wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazir di hadapan PPAIW. Yang berselanjutnya, nazir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS PWU. Ya, ada dua singkatan, ada tiga ya malah. Ada PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, ya, PPAIW. Kemudian ada AIW, akta ikrar wakaf. Kemudian LKS PWU, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh menteri sebagai LKS penerima wakaf uang. LKS yang ditunjuk oleh menteri atas dasar saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia, disingkat BWI. Yang kemudian BWI memberikan saran dan pertimbangan setelah mempertimbangkan saran instansi terkait. Saran dan pertimbangan dapat diberikan kepada LKS PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri. Ya. Yang kedua, melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum. Yang ketiga, memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia. Yang keempat, bergerak di bidang keuangan syariah. Yang kelima, memiliki fungsi menerima titipan atau wadiah, ya. Itu kelima syarat, ya. Saran, ya, dan pertimbangan yang diajukan kepada LKS PWU. Kemudian selanjutnya, apa saja sih tugas dari lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang? Ya, apa saja tugasnya? Yang pertama, mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS penerima wakaf uang. Yang kedua, menyediakan belangko sertifikat wakaf uang. Yang ketiga, menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazir. Yang keempat, menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan atas nama nazir yang ditunjuk oleh wakif. Yang kelima, menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif. Ya. Itu syarat kelima dari LKS PWU, ya. Tugasnya, ya. Yang keenam, menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazir yang ditunjuk oleh wakif. Sedangkan yang terakhir, poin yang ketujuh dari tugas LKS PWU ialah mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama nazir. Selanjutnya, ya, ikrar wakaf, ya. Ikrar wakaf ialah
pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nadhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar ini dilaksanakan oleh wakif kepada nadhir di hadapan PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh 2 orang. Mungkin itu saja untuk materi pada pertemuan kali ini, yang mana kita sudah membahas tentang ikrar wakaf, juga tentang harta benda wakaf yang terbagi menjadi 3, yaitu benda tidak bergerak, benda bergerak berupa atau selain uang, dan yang terakhir benda bergerak berupa uang. Ya. Kemudian yang lebih urgen adalah tujuan, fungsi, dan unsur-unsur wakaf itu sendiri. Baik wakif yang bentuknya perseorangan atau bentuknya organisasi atau badan hukum. Begitu juga dengan nadhir, pihak yang menerima harta benda wakaf, baik bentuknya perseorangan, organisasi, ataupun bentuknya badan hukum. Mungkin itu saja materi pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.